Warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab akan saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Al Ustadz yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, juga kepada teman-teman peserta mentoring akbar yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini Allah muliakan. Sebagai umat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan sore ini kita masih diizinkan untuk bertemu walaupun secara virtual dalam kegiatan mentoring akbar dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, pelindung kota Mekah, payung teduh kota Madinah, dan pelopor ummah yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membimbing kita membawa perubahan dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara seiman yang berbahagia yang hadir pada kegiatan mentoring akbar pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Tamami dari IPB 56. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan memandu acara mentoring akbar. Insya Allah pada kesempatan kali ini juga kita akan menerima ilmu baru dari Al Ustadz Salahuddin Al-Ayubi LCMA tentang cemburu tanda cinta. Namun sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama agar kelancaran, kemudahan, dan keberkahan pada acara mentoring akbar sore hari ini. Berdoa dengan mengucapkan basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita mendengarkan tilawatul Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Rahman. Kepada saudara Muhammad Rahman, saya persilahkan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Kedengeran, akhi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi afwan karena Rahman sedang di perjalanan dan tidak bisa karena belum sampai, jadi saya menggantikannya. Ya. Insya Allah akan dibacakan surat Ali Imran ayat 30 sampai ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in waddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Saudara Najib yang mewakili Saudara Muhammad Rahman. Mudah-mudahan apa yang dibacakan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pada acara kali ini juga kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pemaparan SOP Mentoring Akbar. Jadi buat saudara-saudara, untuk SOP MTA pada kali ini yang pertama tentunya meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dalam keadaan berwudu, yang ketiga menghidupkan kamera bagi yang tidak memiliki hambatan syar'i atau masalah device, kemudian kondisi tidak memungkinkan atau alasan syar'i individu. Khusus untuk akhwat, harap menggunakan masker atau stiker masker bagi device laptop. Kemudian yang keempat, memastikan audio dalam mode mute atau tidak bersuara. Kemudian yang kelima, jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau disampaikan di kolom chat. Karena nanti ada penanya terbaik, jadi siap-siap untuk pertanyaannya. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Karena pada acara nanti juga akan ada games yang menarik, yang tentunya ada hadiahnya juga. Seperti itu. Baiklah, itu adalah SOP MTA. Semoga kita semua selalu dalam keberkahannya. Kemudian kita sebelum masuki ke materi inti ya, atau acara inti, tentunya kita harus isi presensi terlebih dahulu gitu. Jadi bagi saudara-saudara, teman-teman, silakan untuk scan barcode ataupun juga bisa di ipb.link/presensi MTA. Atau bisa juga melalui link yang tersedia di dalam kolom chat yang telah dikirimkan oleh panitia. Ya, saya akan berikan waktu sekitar 5 menit kepada teman-teman untuk mengisi presensi terlebih dahulu, karena isi presensi ini sebagai bukti kehadiran teman-teman dalam kegiatan mentoring akbar kali ini. Silakan kepada teman-teman bisa juga mengklik presensi melalui yang ada di room chat, panitia sudah mengirimkannya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit. Ya, sekarang tinggal 4 menit lagi. Dan tentunya juga saya ingin menyampaikan bahwasannya pemateri pada sore hari ini juga luar biasa ya. Saya izin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pada sore hari ini, yakni Al-Ustadz Salahuddin Al-Ayubi, LCMA. Beliau ini adalah dosen program studi ilmu ekonomi syariah IPB University, sekaligus juga direktur Mualaf Center Baznas. Jadi insya Allah materi pada sore ini luar biasa dan akan memberikan pencerahan baru kepada kita semua. Ya, tentunya materi pada sore ini judulnya atau topiknya tentang cemburu tanda cinta. Tentunya kita akan semakin penasaran kan ya, sebelum pemateri ini dimulai gitu, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan, ataupun juga nanti ketika pemaparan materi ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti langsung dituliskan di kolom chat, karena panitia akan memilih penanya terbaik yang nantinya akan diberikan hadiah. Seperti itu.
Baik, sekali lagi buat teman-teman yang belum mengisi presensi, segera isi presensi terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kepada teman-teman, jangan sampai tidak hingga akhir ya, harus sampai akhir begitu. Karena di akhir nanti ada games menarik, gamesnya juga bisa membuat teman-teman senang, memberikan teman-teman berkesan kegiatan mentoring Akbar kali ini. Jadi stay tune sampai akhir gitu teman-teman. Karena selain mendapatkan materi yang luar biasa juga, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih hadiah di games nanti. Seperti itu. Oke, baiklah, nampaknya sudah ya isi pengisian presensinya. Alhamdulillah juga ini kita sudah hadir juga Al-Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi LCMA yang berada di tengah-tengah kita walaupun secara virtual. Izin saya sebelumnya menyapa dulu kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah, terdengar Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, sakit gigi. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Syafakallah. Amin. Keluarga bagaimana Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana Ustadz? Kabarnya, tetangga bagaimana? Begitu Ustadz? Ya, kita semua sama ya dalam posisi la doror wa la diror. Tidak membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Ya, itu kaidah fikihnya. Baik Ustaz, Masya Allah. Pakai masker untuk melindungi diri dan pakai masker untuk melindungi orang lain. Baik Ustaz, luar biasa Masya Allah. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Salahuddin untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Kepada Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi LCMA, saya persilakan. Jazakallah, Mas siapa namanya? Husni. Oh iya, Husni Tamimi ya, benar ya? Iya, Tamami. Tamami. Kalau Tamimi itu orang Arab, ya. At-Tamimi itu gelar apa namanya nasab atau klan dari warga marga Arab itu ada namanya At-Tamimiyu, ya gitu. Kalau ini lain Tamami, ya. Tamami itu artinya tamam. Tamam itu artinya perfect, ya. Kalau kita dibilang perfecto, ya. Baik, amin. Alhamdulillah sudah lama tidak berjumpa, ya. Entah berapa lama pun tak terhitung, tapi saya yakin saya masih melihat wajah-wajah lama di sini, ya. Walaupun ada banyak juga wajah-wajah baru, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur semuanya kepada Allah. Segala nikmat karunia yang tak bisa terhitung berapa banyaknya. Di antara sekian banyak nikmat yang ada, nikmat sehat dan nikmat menghirup udara. Oksigen sekarang mahal. Jadi syukuri udara yang dihirup itu dengan betul-betul, ya. Salawat dan salam kita juga sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rasa syukur Allah jaga nikmat kepada kita dan menambahnya, dan semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaat keselamatan di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin share share sesuatu ya. Share screen ya. Nah, ini dari HP. Kelihatannya kalau dari HP langsung kebuka semuanya ya. Coba ini. Kelihatan nggak? Di saya belum terlihat Ustaz. Sama sekali? Ya Ustaz. Oh. Apa ini? Wirah fil Islam kenapa jadi aneh-aneh ya munculnya? Sebentar ulang. Dokumen, screen, kamera, share with board. Coba saya buka dokumen. Nampaknya jangan pilih dokumen.
saya pilih screen. Kalau enggak terakhir percobaan berarti ya Allah lebih ribet ya. Oke, gini aja ya. Saya kirim filenya ke panitia boleh? Boleh, Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. Ya, karena ini pakai HP, laptop saya itu bermasalah di suaranya. Ntar saya kirim ke yang WA saya ya. Tolong dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba take time juga rupanya. Oke, baik. Udah itu, sudah saya kirim. Tolong dibantu dibuka. Gimana? Bisa dibuka? Bisa dibuka Ustaz, lagi ini diusahakan sama operator terlebih dahulu. Kok lama? Ya, oke. Di full screen. Ya, gitu. Oke ya, kita mulai ya. Halo? Halo? Ya, ya Ustaz. Oke, baik. Jadi Buya Hamka dalam satu bukunya, ya, buku ini ditulis oleh Buya Hamka di tahun-tahun awal-awal di tahun mungkin di tahun 50-an, 60-an apa 70-an. Karena buku ini buku lama, ya. Judul bukunya Ghirah fil Islam, ya, kecemburuan dalam Islam. Jadi beliau, saya kutip, mengatakan bahwa ucapkanlah takbir 4 kali ke dalam tubuh umat Islam itu dan masukkan kain kafan, ya, lalu masukkan ke dalam keranda dan hantarkan dia ke kuburan. Artinya bahwa orang yang kehilangan ghirah, ya, fil Islam itu, atau kecemburuan di dalam Islam itu dianggap seperti mayit, ya, mayat yang hidup. Artinya apa? Dia sudah tidak sempurna sebagai seorang manusia. Nah, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud itu. Lanjut. Jadi dalam satu hadis riwayat Bukhari wal Muslim bahwa Rasulullah SAW mengatakan,
Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan orang yang beriman juga cemburu. Dan kecemburuan Allah itu yaitu jika orang-orang mukmin itu melakukan apa yang diharamkan. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maharimuhu. Itu kira-kira begitu redaksinya kalau saya tidak salah. Nah, hadis ini mungkin tidak atau jarang sekali kita dengarkan. Tetapi ada hadis lain yang mencoba menjelaskan hadis ini. Karena memang salah satu cara untuk memahami hadis adalah dengan menyandingkannya atau menguatkannya dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga pemahamannya menjadi sempurna dan utuh. Apa hadis yang lain itu? Nah, hadis yang lain itu ada hadis yang populer. Innal halala bayin, yang halal itu jelas. Wal harama bayin, dan haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuha, ya, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan panjang hadisnya, tiba-tiba nanti sampai di ujungnya hadis itu mengatakan bahwa ala likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu punya hima. Hima itu adalah daerah kekuasaan. Kalau dicari terjemahannya lebih detail, hima itu adalah sebuah tanah, lebih tepatnya tanah gembalaan, yang karakteristiknya adalah tanah itu tidak bisa dimasuki oleh siapa sembarangan. Ya, kira-kira kalau hari ini model-modelnya seperti misalnya hutan lindung atau hutan atau wilayah yang tidak bisa sembarangan orang kemudian masuk ke dalamnya, memotong pepohonannya, memburu hewan-hewannya. Kira-kira kayak begitu hima itu. Nah, hadis tadi mengatakan ala likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya hima. Ya, dan himanya Allah, kata hadis itu, kata Rasulullah, dan wilayah himanya Allah itu adalah maharimuhu. Apa itu maharimuhu? Hal-hal yang dilarangnya. Sehingga daerah maharimuhu tadi, daerah yang dilarang oleh Allah, itu yang tidak boleh dimasuki oleh kita berdasarkan hadis tersebut. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bukunya Buya Hamka yang saya kutip tadi di awal sebagai judul, sebenarnya bisa kita, kalau kita pernah ketemu buku itu ya. Buku ini saya baca waktu masih SMP. Ya, SMP saya ketemukan buku ini dan saya baca. Jadi saya melihat ada satu cerita yang saya ingat dari buku itu sampai sekarang. Bahwa di tahun 38, ini kejadian nyata yang ada dalam buku itu. Di tahun 38 ada kejadian yang sedih sekaligus menyeramkan di Medan. Yaitu ada seorang pemuda yang membunuh, nggak boleh kamu dengar. Seorang pemuda yang membunuh pemuda yang lain karena pemuda yang lain itu berbuat serong atau berbuat zina dengan saudara perempuannya. Ya. Jadi saudara laki-lakinya tidak rela. Ya. Aib bagi dia kalau keluarganya atau saudara perempuannya itu dilecehkan. Ya, sehingga dia memutuskan untuk membunuh laki-laki yang menzinahi adik perempuannya itu. Dan kita tahu cerita itu mengatakan dia dihukum 15 tahun penjara. Ya, tetapi dia tidak mempermasalahkan itu. Bagi dia bahwa kehormatan atau harga diri dari keluarganya ya itu terjaga. Ya. Kejadian yang kurang lebih sama juga di tahun yang sama, tahun 38, kita belum lahir itu. Kali ini terjadi di lokasi Madinah atau di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal ya, Madinah. Jadi ada seorang ibu yang membawa anak perempuannya ke sungai namanya Sungai Batang Gadis. Ya, lalu setelah bersih anak itu mandi,
ya, anaknya sudah balik ya, sudah usia dewasa. Lalu tiba-tiba kejadian itu diceritakan, ibu itu mengeluarkan pisau dari ikat pinggangnya dan dia bunuh anak itu. Ya. Ketika ditanya oleh polisi kenapa melakukan hal tersebut, ibu itu menjawab, lebih baik anak ini mati daripada hidup memberi malu. Karena anak ini telah bahasa Melayunya itu, berintaian, berpacaran, mungkin sudah menjurus ke arah perzinahan, sama seperti kasus yang awal tadi. Dia telah melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki. Kita tahu ujungnya ibu itu kemudian juga dihukum. Ya, namun orang kampungnya tidak ada yang menyalahkan dia. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Saya tidak akan mengajak antum semua bicara soal apakah salah, apakah benar perbuatan dua kasus tadi, ya, membunuh. Ya, karena itu akan punya tinjauan fikih yang cukup panjang. Ya, kalau dilihat dari tinjauan fikihnya, dan itu akan membutuhkan waktu dalam penjelasannya, dan saya juga tidak memberikan perhatian khusus kepada poin ini, bahwa kalau kita buka bab fikih, misalnya nanti ada bab jinayat, bab pidana, lalu lebih khusus lagi, subbabnya itu ada subbab tentang pembunuhan, dan kita bisa lihat di situ nanti ada terbagi 3 macam model pembunuhan, model yang disengaja, model yang tidak disengaja. Saya lupa lagi ada model ketiga itu atau keempat yang model disengaja tetapi mirip seperti tidak disengaja. Nah, saya tidak mau ajak itu ke situ. Karena kalau kemudian saya ditanya, lalu apa hukumannya seharusnya bagi ibu ini? Apakah dia berdosa? Apakah dia bersalah? Saya kira untuk jawaban cepatnya ya biarkan saja cerita ini atau urusan ini nanti akan mendapatkan ya perkara hitung-hitungannya di yaumul hisab. Tetapi yang ingin saya bawa adalah bahwa kondisi ini pernah terjadi. Kejadian ini pernah berlaku di negeri ini, di wilayah 2 tadi. Di mana kedua cerita ini memiliki persamaan yang sama atau memiliki kesamaan yang serupa, yaitu tentang bagaimana kehormatan itu menjadi bagian dari sesuatu yang begitu memiliki nilai dan harga. Dan hari ini nilai dan harga dari sebuah kemuliaan itu sudah berubah. Ya, sudah jauh berubah. Ya. Ya. Saya bisa kasih contoh misalnya. Saya bisa kasih contoh atau kita bisa kasih contoh. Dulu mungkin tahun 38 berpacaran, ya, itu sudah menjadi aib luar biasa. Hari ini kita disuguhi dengan fakta sosial bahwa hal itu adalah menjadi sesuatu yang lumrah. Ya. Dulu perempuan merokok itu aib luar biasa dan susah. Kita tidak akan mudah menemukan seorang perempuan merokok. Akan susah sekali kita menemukan itu di jalan, di tempat-tempat publik. Kalaupun itu ada, mungkin dia akan berusaha menyembunyikan dan menjadi konsumsi pribadi. Tidak perlu diumbar ke tengah publik. Tetapi hari ini hal itu sudah sangat jauh berbeda. Wanita, muslimah, berjilbab, merokok. Ya, saya tidak ingin mengajak soal bagaimana kemudian kita mau berdebat soal hukum rokok itu makruh atau haram, ya. Tetapi saya hanya ingin mengajak kepada kebiasaan standar umum kita, mayoritasnya melihat seorang perempuan mengeluarkan asap dari mulutnya itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya. Tetapi hari ini fakta itu terjadi dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, nanti akan ada pertanyaan. Ya, lalu harusnya apa yang akan kita kerjakan? Nah, saya ingin malah mengajak kepada next slide-nya. Coba, nanti kita sisakan perbincangan itu di akhir-akhirnya. Ya, setelah kita kemudian mengungkapkan definisi misalnya sekarang. Definisi itu ya kecemburuan yang akarnya dari agama, ya, karena agamanya dicederai, ya. Dan ghirah ini adalah satu unsur jiwa, ya, dan menjadi petunjuk dan menjadi pertanda bersihnya hati.
Orang yang punya cemburu itu berarti masih normal, dan ghirah itu bagian daripada iman. Al-ghirah minal iman. Ya, saya kira ini definisinya seperti itu. Ya. Kita tidak akan lama di sini. Lanjut. Oh, ini berarti masih oke. Oke, coba ulang. Tadi ada apa? Ada kayak Arab, begitu ya? Oh enggak, bukan dalil. Berarti naik ke atas. Enggak apa-apa. Saya berarti mengirimkan file yang lama, yang di beberapa menit terakhir tadi saya sempat mengisi slide ini, tapi oke lah. Ternyata ini kekirim file yang lama. Saya ingin bicara sesuatu di slide ini, kemuliaan ini. Yaitu dengan satu pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa mengajak kita berpikir. Itu pertanyaannya, kenapa kenapa ada kelompok atau ada bagian yang ingin memerangi atau membenci atau apalah terhadap Islam? Apakah ada orang seperti itu? Atau apakah ada kelompok itu? Jawabannya ada. Dari mana dalilnya, informasinya? Gampang. Ada 3 ayat yang bisa kita baca. Pertama ada di Al-Baqarah 120. Bunyinya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua adalah wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Itu ayat. Dan yang ketiga, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Itu di An-Nisa 89. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa dapat satu informasi bahwa motif orang-orang musyrik memerangi umat Islam itu sebenarnya bukan disebabkan kebencian karena kita manusia seperti mereka, atau karena ingin mereka merebut kekayaan alam umat Islam. Kalau itu mungkin tidak menjadi tujuan utama, bahwa iya itu iya, ya, atau karena ingin menguasai wilayah. Ya, kalau dari aspek salah satu unsurnya boleh jadi, tetapi bukan itu yang menjadi pokoknya. Berdasarkan firman tadi, ayat Allah. Dari 3 ayat itu kita menemukan bahwa bukan sebab-sebab duniawi, tetapi mereka membenci, ya, informasi ayat loh, itu karena mereka tidak menyukai iman yang ada di dalam dada kita. Ya, iman atau Islam yang kita yakini. Ya. Mereka belum berhasil mencapai apa yang mereka inginkan sebelum mampu membuat kita seperti atau keluar dari nilai-nilai agama kita. Kenapa demikian? Hanya Islamlah yang membuat kehormatan manusia itu berdiri. Ya. Perbudakan di dalam Islam tidak dibenarkan. Penghambaan manusia kepada manusia tidak diizinkan. Hanya karena Islamlah seseorang itu kemudian membuat dia cinta kepada tanah airnya, nasionalismenya itu muncul, itu juga ada dalam Islam. Dan negeri ini, perjuangan para santri, perjuangan para kiai-kiai, ya, perjuangan pahlawan-pahlawan, ya, atau khususnya para kiai, para santri, ya, dengan berbagai macam ornamen, berbagai macam lembaga, berbagai macam bendera yang dikibarkan, tetapi mereka punya satu kesamaan. Apa? Karena iman dalam Islam mengajarkan tidak boleh adanya penindasan, penjajahan manusia kepada manusia yang lain. Bukan saya bilang bukan hanya agama ini, tetapi agama inilah yang membuat orang itu akan mencintai tanah airnya, mencintai negerinya seperti mana dia mencintai dirinya. Ya. Ya, hubbul watwani minal imani, sampai dibuatkan lagu itu. Di kalangan Nahdlatul Ulama itu terkenal lagu itu. Hubbul watwani minal imani, itu ada. Ya. Bahwa mencintai negeri itu adalah bagian daripada keimanan. Dan itu bisa
antum semua lihat di sejarah perjalanan bangsa dan negeri ini. Ya. Waktu Bung Tomo menggerakkan arek-arek Surabaya, maka kalimat yang membakar dan menjadi penutup di akhir pidato Bung Tomo adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hanya dengan kalimat itu, arek-arek Surabaya berani melawan tank dengan bambu. Sangat tidak seimbang. Ya. Islam itu juga yang mengajarkan kemudian kita hidup berkeluarga dan bermasyarakat secara terhormat. Ya, menjaga anak-anak gadis kita, ya, menjaga istri-istri kita, menghormati dan menempatkan mereka seperti mana agama ini telah memberikan penghargaan kepada wanita. Karena Islam inilah juga yang membuat tatanan masyarakat kita pemeluk agama ini, umat ini, untuk menjauhi khamar yang memabukkan, untuk menjauhi riba yang semuanya itu merusak. Maka kenapa dari 3 ayat itu yang dibenci bukan faktor-faktor keduniaan ya, keduniaan saja, tetapi menjadi puncak dari semua itu adalah karena kita mengimani sesuatu yang membuat nilai dan harga diri kita sebagai manusia itu masih ada. Ya. Oleh karena itu jangan heran ketika Rasulullah SAW kemudian berdakwah, di awal-awal periode beliau masih dilindungi, masih berdiam di rumahnya pamannya Abu Talib, didatangi oleh orang-orang Quraisy dan mereka menawarkan 3 penawaran yang luar biasa. Wahai Muhammad, andaikan dakwah ini engkau ingin menjadi raja kami akan nobatkan engkau jadi pemimpin kami. Nggak ada masalah, engkau akan jadi pemimpin kami. Kalau engkau ingin jadi kaya, maka kami akan kumpulkan harta kami semua dan kami berikan kepadamu. Jika engkau ingin wanita paling cantik, maka kami akan biarkan engkau memilih sesuka hatimu anak-anak gadis kami yang engkau sukai, wa Muhammad. Ya, andaikan engkau itu sakit jiwa, akan kami carikan tabib yang akan mengobati jin yang mengganggumu itu. Semua itu akan kami lakukan, apapun itu. Cuma satu permintaan kami, berhenti dari menyebarkan ini. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau menjawab, andaikan matahari kalian letakkan di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, dan kalian menyuruh aku untuk meninggalkan ini, aku tidak akan meninggalkannya. Sampai kemudian keputusan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya, kemuliaan inilah yang menjadi modal awal kita sebagai umat. Next. Ya, kira-kira ini dalilnya, ya, bahwa telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Nah, di situ, ya. Kalau ayat ini kita korelasikan misalnya dengan hadis, next. Ini hadisnya. Ya, hadis yang sering kali kita dengar. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, falyughayyir bi yadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman, ad'aful iman. Nah, ayat dan hadis tadi kalau kita korelasikan lagi, kita akan temukan hubungannya dengan misalnya surat Al-Imran ayat 110. Di mana Allah mengatakan memuji kita semua sebagai kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik. Ternyata untuk mendapatkan pujian sebagai umat yang terbaik itu harus melewati 3 syarat. Apa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu terjadi. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, next, coba kita lihat apa selanjutnya. Oke, jangan dulu. Baik, balik. Nah, sampai di titik ini saya akan menghubungkannya dengan 3 ayat tadi yang kita bahas. Ya.
Inilah jawabannya. Ketika kemudian kita hari ini mendapatkan fakta-fakta sosial yang sudah jauh berbeda dengan zaman lalu. Bagaimana kemudian kita melihat yang dulu begitu aib, tercela, sekarang menjadi hal yang biasa. Dan kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, cuma satu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Menyuruh kepada kebaikan dan tanpa pernah bosan. Wa nahyu anil mungkar. Berusaha mencegah kemungkaran itu dengan hadis yang ada di layar kita ini, yaitu dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan lidah, dengan hati. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit lebih dalam bahwa konteks ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, atau kalau kita sederhanakan menjadi amal-amal dakwah, maka dalam dakwah itu tidak berbicara selalu hitam dan putih. Bukan maksud saya untuk membuatnya jadi abu-abu, bukan. Tetapi dakwah itu memiliki karakter yang tidak, salah satu karakternya itu tidak tidak terlalu tepat untuk dilakukan dengan pendekatan yang instan. Sama seperti ketika Rasulullah SAW berdakwah, ada yang disebut dengan at-tadrij, tahapan-tahapan yang harus dilewati. Dan itu dicontohkan oleh Allah ketika misalnya melarang kita untuk minum khamar. Ayat perintah khamar itu 4 kali turun, baru nanti di ayat yang keempat, baru perintah itu mutlak, tidak bisa. Di ayat yang pertama, baru bersifat pemberitahuan, kabar bahwa tidak boleh itu minum khamar. Di ayat yang kedua, bersifat, saya ingat ayatnya itu, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekatin sholat pada saat kamu posisi sedang minum. Dulu di kalangan sahabat ada bunyi azan, mungkin masih ada yang minum. Masih ada yang minum. Ya. Tetapi itulah Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tentang karakter, salah satu karakter amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah itu adalah tidak instan. Dia perlu tahapan penguatan. Maka ketika ayat yang keempat turun, lalu disitulah kita bisa melihat bagaimana sahabat di Madinah membuang botol-botol sisa minuman mereka dari dalam rumah-rumah mereka dan membuat jalan-jalan Mekah menjadi basah dengan isi botol minuman yang mereka tumpahkan. Kesadaran itu muncul dari dalam. Ya. Kesadaran itu muncul dari dalam. Kita bisa tampilkan contoh-contoh lain. Misalnya, dalam Islam ada misalnya ayat larangan untuk memperbudak. Kalau kita telusuri kisah perbudakan di dalam Islam, maka kita akan menemukan satu fakta bahwa ketika ayat memerintahkan untuk tidak memperbudak, pada masa itu pertanyaannya ketika datang turun ayat itu, apakah tidak ada perbudakan? Ada, maka turun ayat itu. Lalu apakah kemudian ketika turun ayat itu semua kemudian langsung tiba-tiba membebaskan budaknya? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau kemudian langsung ada yang memang langsung membebaskan, tapi ada juga yang tidak. Ada yang tidak membebaskannya secara langsung karena apa? Budak itu dia beli pakai uang. Sehingga ketika uang yang sudah dikeluarkan, lalu budaknya harus segera dibebaskan, dia rugi. Dan Islam dan Allah memahami itu dengan baik. Maka lihatlah, setelah perintah larangan perbudakan itu, muncullah ayat tentang zakat. Dan salah satu penerima zakat itu adalah budak. Maka budak yang menerima uang zakat, dengan uang zakat itu dia membayarkan dirinya, menebus dirinya kepada tuannya, supaya dia menjadi orang yang merdeka. Sehingga tuannya tidak merasa dirugikan, dan perbudakan bisa hilang dengan perlahan-lahan, dan pada akhirnya harus hilang. Ya, itu menunjukkan bagaimana Islam ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Nah, saya ingin menegaskan bahwa fakta kita bukan berada di negara yang berdasarkan hukum Islam. Itu patut dicatat. Kita adalah negara Republik Indonesia
undang-undangnya sumbernya dari undang-undang Pancasila, hukum-hukumnya juga warisan masih KUHP, warisan dari Belanda, plus minusnya masih ada, tetapi upaya untuk menjadikan sumber hukum itu murni sesuai dengan karakter negara, karakter bangsa, itu terus dilakukan. Maksud saya apa? Kenapa saya ingin menjelaskan poin ini? Agar supaya kita tidak kemudian menjadi liar di dalam memahami materi ini. Karena saya khawatir ketika saya diminta untuk menyampaikan materi ini materi penting. Ghirah fil Islam atau kecemburuan dalam Islam itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Apalagi tadi saya sudah mencontohkan 2 kasus tentang pembunuhan yang terjadi di Medan, terjadi di mana. Saya tidak ingin mengajarkan antum semua tiba-tiba jadi seperti itu. Karena antum akan dipenjara loh. Antum akan kena hukum. Nah, tapi itulah fakta Buya Hamka menulisnya. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bisa memahami dengan legowo bahwa bukan hukum Islam yang sedang ada dan berlaku di sini. Ya. Maka kita tunduk dengan aturan yang ada. Kalau antum membunuh, antum akan dipenjara, antum tidak akan dikisos, tapi akan ada hukuman-hukuman lain. Ya. Nah, oleh karena itu, saya ingin bilang bahwa amar ma'ruf nahi mungkar juga tetap harus dipahami dengan pemahaman yang betul-betul tidak berat ke kanan dan juga tidak berat ke kiri. Ya, kita berharap dakwah Islam itu di negeri ini adalah menjadi dakwah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Bukan berarti kita ingin kemudian misalnya melawan atau melabrak ayat-ayat yang qot'i. Katakanlah misalnya, kan negeri kita tidak pernah ulama-ulama kita MUI menghalalkan riba, enggak, atau ulama MUI kita menghalalkan khamar, enggak, atau ulama-ulama kita menghalalkan perzinahan, enggak. Semua masih dalam koridor yang itu. Cuman memang di dalam masyarakat kita sedang terjadi perubahan yang begitu maha dahsyat. Kenapa? Karena ada yang namanya perubahan-perubahan pemikiran, ghazwul fikr. Ya. Bagaimana yang dulu dianggap aib itu menjadi tidak aib hari ini. Di mana dulu yang kita anggap itu memalukan, dianggap tidak memalukan hari ini. Ya, maka saya akan next. Saya lihat editornya, saya sudah hampir habis waktunya. Nah, ini dia hadisnya ya. Barang siapa menghadiri maksiat kemudian membencinya, ia seperti orang yang tidak menghadirinya. Dan barang siapa tidak menghadirinya kemudian menyukainya, ia seperti orang yang menghadirinya. Hati-hati baca hadis ini. Karena kalau baca hadis ini berarti dia akan bilang, boleh dong saya hadiri maksiat, yang penting saya benci kepada dia. Lihat teks hadisnya. Bisa. Dia gagal paham. Hadis ini tidak ingin mengajarkan itu. Malah sebenarnya hadis ini ingin memberikan pengetahuan kepada kita bahwa kita compare dengan hadis yang lain, bahwa kemaksiatan itu harus dihindari. Perlu diketahui tetapi bukan untuk dilakukan, tetapi harus dihindari. Dan memang kita disuruh untuk menghindari tempat-tempat atau hal-hal yang dapat mampu menjerumuskan kita. Misalnya bilang, boleh dong pacaran, yang penting tidak zina. Sekilas benar. Boleh dong pacaran, yang penting tidak zina. Ya. Tapi coba bikin penelitian, baca-bacalah di ini. Apakah betul bahwa pacaran hari ini definisinya adalah sekedar untuk mengenal lawan jenis, supaya saya tidak kuper, supaya saya tidak tahu bahwa saya ada makhluk Allah lain namanya perempuan? Ya, apakah betul definisi pacaran hari ini seperti itu? Maka muncullah istilahnya pacaran syariah. Ya kan? Ya. Karena jebakan Batman-nya luar biasa. Ya kan? Awalnya mungkin syariah. Ya. Tapi lama-lama sudah tidak jadi syar'i. Karena kita sedang berada di area yang tadi, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kita berada di tengah-tengah, bermain-main di daerah area tengah. Dan hadis itu mengatakan lebih baik hindari syubhat karena dia lebih dekat kepada yang haram. Ya, seperti itu. Ya.
Nah, makanya hadis ini tidak bisa dipahami dengan pemahaman pembacaan, oh boleh dong kita pacaran, yang penting tidak zina. Boleh dong kita riba, yang penting tidak banyak. Ah, itu ada. Boleh dong kita riba, main riba, yang penting ambilnya jangan banyak-banyak. Nah, riba itu dalam teks-teks hadis ataupun ayat, jelas riba itu banyak atau sedikit haram. Ya kan? Dan lain sebagainya. Ya. Kalaupun ada dialektika perbincangan, saya kira hampir lebih banyak ulama yang cenderung mengharamkan riba itu. Ya. Seperti itu. Nah, next. Nah, apatis atau fanatik, itu bukan urusan saya. Itu hak asasi orang. Kita tidak boleh ganggu. Toh dia akan menanggung dosanya. Nah, kalimat ini di satu sisi ada benarnya. Ya jangan ganggu orang. Itu hak dia. Mau dia merokok, mau dia apa, di depan umum itu hak-hak dia. Nah, saya bilang tadi bahwa bisa jadi ada benarnya. Tetapi di sisi yang lain, saya mengkhawatirkan atau kita mengkhawatirkan kalimat-kalimat itu lebih cenderung kepada sikap-sikap apatis, yaitu sikap penyerahan diri dan akhirnya tidak ada lagi harapan dan tidak ada lagi upaya untuk kemudian melindungi, menjaga umat, ya, menjaga masyarakat kita sesuai dengan penjagaan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ya. Kita tidak fanatik, tetapi kita tidak boleh juga apatis. Maka yang bisa kita lakukan adalah selalu berupaya mencari dakwah-dakwah yang bisa mencapai titik tujuannya tanpa harus istilah saya itu ya, tanpa harus kemudian menimbulkan resiko yang besar. Ya. Ya. Dan nggak mungkin tiba-tiba kita langsung ada orang misalkan lagi ngerokok perempuan di jalan umum, terus saya datang tiba-tiba saya tempeleng, terus saya buang, terus saya injak-injak rokoknya, terus saya maki-maki, kan nggak mungkin. Saya akan berurusan dengan aparat. Ya. Tapi kan beda cerita kalau kemudian misalnya dia melakukan itu di warung atau di restoran milik saya misalnya. Saya akan taruh di situ. Dan yang saya taruh pengumumannya misalkan edaran wali kota. Misalnya ada wali kota yang mengeluarkan edaran bahwa dilarang untuk merokok di tempat-tempat publik. Tinggal saya tempel aja surat edaran itu. Dan ketika ada yang merokok, saya akan bilang dengan baik-baik, mohon maaf Pak, warung kami tidak mengizinkan Bapak merokok berdasarkan edaran wali kota ini. Sebelum masuk kepada ayat-ayat memang. Sebelum masuk kepada ayat-ayat. Ya. Itu aja dulu. Dan saya kira itu juga yang dilakukan oleh negara yang bukan Islam. Seperti Singapura. Kita akan bisa menemukan, saya dengar katanya aturannya tidak gampang. Tidak mudah merokok itu di depan publik. Ada dendanya, mahal. Saya jadi heran. Apa sih yang menjadi alasan pemerintah Singapura melarang merokok itu di depan publik? Apakah dia berdasarkan hukum Islam yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang kalaupun tidak haram makruh? Ataukah dia sudah membaca hadis yang berbunyi jangan wala tulhiku anfusakum ila tahlukah? Jangan engkau merusak, membawa dirimu kepada kehancuran. Saya kok agak sangsi mereka memperhatikan itu karena memang mereka bukan Muslim. Tetapi saya sangat yakin yang mereka menjadikan landasan itu adalah merokok itu merusak kesehatan bukan hanya kepada si perokok aktif, tetapi dengan asap rokoknya bisa merusak perokok pasif. Apa itu perokok pasif? Bayi, anak-anak, orang lain yang menghirup hembusan asap rokok dari mereka yang asik dengan rokoknya. Maka saya kira isu ini bukan isu agama lagi. Walaupun tetap kita bisa kaitkan dengan isu agama. Tetapi ini sudah menjadi isu kepentingan publik. Bahwa orang banyak berhak untuk sehat. Bahwa orang masyarakat umum berhak untuk mendapatkan perlindungan bagi kesehatannya,
perlindungan bagi hak asasi manusianya. Saya merasa jangan-jangan Singapura jauh lebih Islami daripada kita. Kan gitu ya. Nah, next. Ini bisa panjang ini kalau kita cerita. Nah, saya kira kita akan sudah sampai kepada akhirnya. Apa dampaknya? Kita tidak akan lagi mampu kalau girah ini hilang, kepedulian itu hilang, kecemburuan itu hilang. Kita tidak mampu lagi tahu mana sih yang benar, mana yang salah. Ya. Ya. Kita akan kebingungan. Kita tidak punya landasan. Ya. Sementara negara-negara yang katakanlah mereka memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari, kemudian malah melakukan praktek-praktek yang sebenarnya di dalam agama itu diperintahkan. Ya. Tertib, menjaga kebersihan, an-nazafatu minal iman, antri, tidak sembarangan membuang sampah di tempat publik, ya, tidak parkir sembarangan, ya, tidak seenaknya saja parkir yang kemudian menyusahkan orang lain yang akan lewat, jalanannya cuma dua jalur sempit lalu dia parkir di situ. Ya. Itu aturan sudah begitu, orang negara-negara maju sudah begitu mantap itu aturan-aturan main seperti itu. Ya. Next. Nah, tadi ini kita sudah sedikit bahas. Saya kira tidak perlu dibahas lagi bahwa agama ini mengajarkan kita mencintai negeri ini. Kecemburuan kita terhadap penindasan orang lain. Makanya undang-undang dasar kita jelas. Kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak boleh apa itu bunyi undang-undangnya. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Next. Nah, ini yang terakhir. Ghirah terhadap keluarga. Ini penting. Kita melindungi keluarga kita. Mendidik mereka. Melindungi dari kebatilan, kenistaan. Kita marah kalau ada yang mengganggu anak-anak kita. Mengganggu saudara-saudara perempuan kita. Siapa sih yang mau diganggu saudara perempuan kita? Ya, next. Ya. Tetapi kita harus hati-hati dengan ghirah ini. Kenapa? Karena jangan sampai menjadi terbalik. Bahwa kecemburuan atau ghirah kita terhadap keluarga menghilangkan ghirah kita terhadap kecemburuan kita karena Allah. Ya. Itu semuanya harusnya dipadankan dengan tepat. Bahwa kita cemburu ghirah kita karena Allah, lalu kemudian kita implementasikan dalam praktek-praktek kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa. Coba next, ada lagi nggak? Oh, sudah selesai. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi diskusi, ya, dipahami, dan silakan kalau ada yang mau bertanya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Muhammad Husni. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada ustaz kita, yaitu Ustaz Salahuddin, atas pemaparan materinya. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab kepada teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Saya berikan kesempatan termin pertama terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada Ustaz Salahuddin. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Tentunya ini materinya menarik ya, teman-teman. Jadi tentunya pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu. Oke, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa menuliskan di room chat atau bisa juga teman-teman langsung mengajukan ya secara langsung gitu. Apa jangan-jangan terlalu tinggi materinya? Apa?
Aneh boleh bertanya. Oh, itu ada yang mau nanya. Ya Allah, ini sudah ada ya. Ini yang raisen yang pertama itu adalah saudari Nur Halimah. Silakan bisa bertanya langsung. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya Ustadz mengenai hadis yang tadi yang mengatakan apa ya tadi intinya itu jika kita menghadirinya tapi hati kita membencinya berarti kita bukan bagian dari itu. Dan ketika kita melihat ataupun menghadiri tidak menghadiri tapi kita menyukainya berarti kita bagian dari itu. Nah, bagaimana dengan kasus ini Ustadz? Jika kita melihat konten misal ini pacaran. Kita melihat postingan orang-orang berpacaran sehingga menimbulkan perasaan dalam diri kita iri gitu. Wah, asik ya gitu kan. Saya juga ingin melakukan seperti itu gitu. Padahal itu hanya secara terlintas dalam hati gitu Ustadz. Setelah dipikirkan kembali, hati kita seperti menolak. Nah, bagaimana dengan kasus seperti itu? Kemudian kasus tentang mengidolakan seseorang. Kan yang kita idolakan itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul gitu. Nah, tapi yang dia idolakan ini bukan orangnya Ustadz, tetapi dia menyukai karya seni tersebut, misal musiknya ataukah karakter peran dia dalam suatu film atau apapun itu Ustadz. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya langsung jawab ya. Silakan, dari Nur Halimah. Ya, jadi Halimah itu ibunya nama ibunya Ertugrul. Ya, Ertugrul itu ayahnya Utsman, pendiri Khalifah Utsmaniyah. Nah, itu jadi Halimeh. Kalau orang Turki bilang Halimeh. Gitu ya. Baik. Apa saya mau jawab pertanyaan pertama tadi? Katakan bagaimana melihat misalkan di Instagram ada konten tentang pacaran lalu tiba-tiba terlintas, ih enak banget. Ya kan? Ya kan ya? Ya. Nah, saya kira memang tidak bisa kita bohongi. Setan itu ada dalam darah kita, mengalir. Di dalam tubuh ini mengalir. Setan itu. Ya. Dia akan menggoda dari kiri, kanan, atas, bawah. Maka lintasan-lintasan seperti tadi itu wajar kalau muncul. Boleh jadi memang datangnya dari setan. Yuwaswis. Ya, yuwaswis. Maka betul yang harus kita lakukan pada saat seperti itu adalah semoga Allah kemudian menyadarkan kita dan langsung kita berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita kemudian beristighfar, lalu kemudian kita menghentikan pikiran-pikiran itu, dan kita kemudian sadar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Nah, dengan apa yang kita lakukan seperti ini, mudah-mudahan bukan saja kita dimaafkan oleh Allah ya atas lintasan tadi, tetapi Allah berkenan kemudian menjaga kita lebih lanjut. Ya. Bagaimana Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin ya barangkali, mengatakan bahwa kalau saya nggak salah ingat, semua perbuatan-perbuatan maksiat itu diawali dari lintasan hati terlebih dahulu. Dari lintasan hati berubah menjadi pikiran, lalu pikiran berubah menjadi tindakan. Nah, maka saya bilang hadis tadi yang dijadikan persoalan bukan menjadi semacam kebolehan kita untuk berdekat-dekat bermain-main resiko. Ya, tetapi hadis itu malah sebaliknya harus dipahami, betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Ya. Hanya dengan lintasan pikiran saja itu setan bisa merubah lintasan pikiran, lintasan hati berubah menjadi pikiran dan berubah menjadi tindakan. Nah, oleh karena itu kenapa kita disuruh untuk menghindari kaidah fikihnya darul mafasid muqaddam min jilbil masalih. Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Ngapain kamu lihat-lihat Instagram? Oh, saya ingin melihat konten-konten yang bagus. Tapi kalau kamu lagi lihat-lihat konten begitu,
nanti ada konten yang tidak baik masuk, keikut, kan biasa begitu. Nah, berdasarkan kaidah tadi, berarti kita harus menghindari dong, jangan lihat lagi IG. Tapi itu kan artinya kita tidak bisa update dan lain sebagainya. Nah, ternyata bisa saja itu diatur dengan sedemikian rupa, kita bisa setting, kita bisa atur supaya semua yang sifatnya kurang bagus, postingan-postingan yang nggak bagus itu tidak muncul di layar-layar kita. Yang kemudian menggerakkan tangan kita untuk melihatnya. Ternyata bisa diatur. Ya, mungkin antum bisa misalkan satu saat pernah nonton ya, aduh itu saya ada film itu tentang sosial media. Dibuat film itu, ternyata apa yang dilihat, apa yang kita baca di timeline kita baik di Facebook maupun Instagram itu adalah dikomputerisasi seperti mana kemudian apa yang kita nonton sebelumnya. Dia akan mengarahkan ke arah sana, mendekat-dekatkan ke arah sana, memprediksi bahwa kita suka kepada konten-konten yang begini. Gitu loh. Ya, hati-hati. Oke, saya kira itu yang pertama saya jawab. Jadi itu. Jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana mengidolakan? Jadi bukan orangnya tetapi sifat-sifat baiknya. Nah, saya kira saya hanya bisa menjawab dengan jawaban bahwa kebenaran itu adalah mutiara yang hilang dari tangan Islam. Jadi di mana kebenaran itu bisa kita lihat, di mana kebaikan itu bisa kita lihat, ambil. Ya, bisa saja hari ini kita harus belajar ke orang-orang Jepang tentang arti antri, tentang arti tertib. Ya, bisa saja kita belajar kepada negara lain tentang arti pengelolaan penghargaan terhadap wilayah-wilayah publik, seperti mana tadi contohnya Singapura. Atau kita akan belajar kepada negara-negara lain yang bukan orang Islam, tetapi nilai-nilai Islam itu ada. Seperti mana Muhammad Abduh, orang Mesir, yang kemudian pernah mengatakan, saya melihat Islam itu di Eropa, dan saya tidak melihat Islam itu di negara Timur Tengah atau di negara-negara Islam. Memang itu juga sering menjadi propaganda, ingin mengatakan bahwa mereka jauh lebih baik. Saya tidak melihat ke sana, saya tidak ingin bawa ke sana sebenarnya. Dan bukan berarti kemudian saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Bahwa dia mengatakan itu, menulis itu, dan terekam kata-kata itu sampai hari ini. Karena memang begitu faktanya barangkali dalam pandangan beliau. Melihat cantiknya, melihat tertibnya, melihat indahnya, nilai-nilai Islam itu ada di sana. Bukan di negara sendiri, negara Islam. Nah, tetapi bukan itu berarti menandakan bahwa kita harus meninggalkan dan menanggalkan Islam. Karena yang salah bukan Islamnya. Yang salah adalah pemeluknya, kita sendiri. Ya, kita sendiri yang salah. Apa yang ditulis oleh Muhammad Abduh itu harusnya menjadi pemecut bahwa sudah seharusnya Islam itu ketika betul-betul dijalankan, dia akan menimbulkan efek keindahan, ketertiban, kerapian, kebaikan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita atur. Saya kira itu dua jawaban saya atas dua pertanyaan. Insya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semua. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari saudari Atifah. Ada di kolom chat. Saya lagi buka chatnya. Mau bertanya, kalau ada teman yang punya masalah dengan lawan jenis, namun susah untuk diingatkan. Pernah dapat saran juga kalau masalahnya adalah cinta, emang nggak bisa dinasehatin, keburu buta, nunggu dia dapat hidayah sendiri dari masalah yang muncul kemudian. Bagaimana Ustadz? Adakah saran untuk orang-orang yang begitu? Karena dari pengalaman juga biasanya tinggal nunggu mereka sadar sendiri atau tahu akibat buruknya. Oke, saya langsung jawab. Kalau nunggu sadar sendiri, saya kira itu pasti akan terjadi kesadaran itu. Tetapi kan kita tidak boleh berharap nasi telah jadi bubur baru kemudian mereka sadar, walaupun bubur itu masih bisa diolah jadi bubur yang paling enak, kan begitu ya. Tapi awalnya kita mau buat nasi, jadi kita tetap berpikir ideal. Jadi ada langkah-langkah yang tetap harus dikerjakan. Misalnya, saya ingin bilang tidak melulu bahwa kita harus nasihat dengan mulut. Bisa saja kita mengirimkan video-video yang sehingga akhirnya terkesan bukan kita mengguru dia, tetapi nilai dakwah itu tetap muncul, nilai nasihat itu tetap muncul, tidak mesti dari kita.
tidak mesti dari mulut kita dan tidak mesti kelihatan kita yang gagah menasehati dia. Ya. Ya. Memberikan kita kiriman postingan atau kemudian apapun itu 1001 cara. Dan cara yang paling terakhir, bukan cara yang paling terakhir, dari awal juga dilakukan, yaitu mendoakan agar supaya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dari awal kita tidak pernah berharap ketika kita menasehati orang dia akan mendengarkan kita, karena siapakah kita? Yang memberikan dia kesadaran Allah. Tetapi kan tidak mungkin Allah harus turun sendiri. Betapa banyak yang harus heboh amat. Kemudian semua orang harus, kalau kemudian Allah yang turun tangan, lalu untuk apa kita ada di sini? Nah, disitulah kemudian manusia ini ada sebagai pengganti wakil Tuhan di muka bumi untuk berusaha mewakili Allah dalam hal-hal amar ma'ruf nahi munkar ini. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah, saya sudah kehilangan kesabaran. Sabar nggak pernah ada batasnya. Teruskan saja. Walaupun nanti mungkin kita harus melihat skala prioritas. Ya, misalkan ada 10 orang. 9 orang itu bagus kalau dinasehatin, mau dengar. Tapi ada 1 orang yang sudah dinasehatin dengan cara yang halus, cara yang kasar, cara yang halus, nggak mau juga. Lalu kemudian kita berjibaku menghabiskan energi juga kepada yang 1 orang yang membuat energi kita kepada yang 9 orang terlewati. Itu juga salah. Ya. Akhirnya 9 orang jadi terbengkalai hanya gara-gara 1 orang. Tetap 1 orang itu kita perhatikan, tetapi skala prioritasnya mungkin sudah tidak menurut sudah tidak seperti dulu, tetapi bahwa kita tetap masih berharap dia untuk menjadi baik tetap ada. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang luar biasa. Baiklah, ini ada satu lagi pertanyaan ya dari Feby. Izin bertanya, saya punya teman yang sudah melampaui batas. Kalau itu kayaknya sama pertanyaannya. Oh, iya. Baik Ustaz, berarti satu lagi Irfan Raban. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan banyaknya informasi di media sosial saat ini terkadang membuat kita yang awam sulit menentukan sikap kebenaran dari informasi yang dibagikan. Bagaimana sikap kritis yang seharusnya dibangun sebagai muslim terhadap fenomena tersebut Ustaz? Sikap yang harus dibangun adalah kita terus belajar. Kita terus membanyak bacaan, memperluas wawasan, dan meminta kepada Allah dengan doa, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berikan aku kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada aku yang salah itu salah dan buat aku tidak menjauhi perbuatan itu. Jadi tidak pernah ada cerita berhenti sampai di sini. Panjang, perjalanan masih panjang, perbanyak wawasan, buka mata, buka telinga, buka hati, dan minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak salah dalam menilai, tidak salah dalam menentukan sikap, dan tidak salah dalam memutuskan keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, ataupun terlebih lagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang bisa saya jawab karena sudah hampir 17.20. Saya mohon izin atas kesempatan, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Saya langsung tutup aja Mas Mas siapa namanya? Husni, Mas Husni ya. Terima kasih semua atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bermohon ampun atas kesalahan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Tidak ada niat sama sekali untuk kepada hal-hal yang tidak produktif. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa kita harus memahami materi ini dengan baik ya. Tadi sudah saya kasih garis besarnya bahwa kita mencari cara-cara yang terbaik dalam persoalan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bagian daripada kecemburuan kita kepada agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baiklah, kita akan berfoto bersama dulu, Ustaz.
baik Ya, silakan. kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena kita akan mengabadikan momen pada sore hari ini. Silakan buat teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Untuk panitia yang bertugas, saya persilakan untuk mengambil alih. Baik teman-teman, dipersilahkan berkenan untuk menyalakan kameranya untuk diambil dokumentasinya. Baik. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Syukran. 117 peserta, banyak sekali. Apalagi satu layar ada yang 3 orang tadi. Alhamdulillah Ustaz. Tadi sempat sampai 130 lebih Ustaz. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz. Saya mohon pamit ya. Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah penyampaian materi sudah. Nah, sekarang buat teman-teman yang belum isi presensi, yuk isi dulu presensinya. Yang tadi baru bergabung di tengah-tengah, dipersilakan untuk mengisi presensi. Bisa di scan barcode atau juga di ipb.link/presensi MTA atau juga bisa diklik di room chat yang sudah dikirim oleh panitia. Baiklah, sambil mengisi daftar hadir bagi yang belum ya, kalau misalkan teman-teman sudah, berarti tidak usah diisi lagi. Baiklah, kita akan langsung masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu juga ya, selain materi, yaitu games. Insya Allah games ini akan menarik, dan games ini juga akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Husni atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya dan rekan saya Atika akan menemani dan memandu teman-teman semua nih selama sesi games ini. Nah, jadi di sesi ini kita santai aja, kita relax, tapi yang gak kalah serunya di sesi ini bakalan ada hadiah buat satu pemenang yang akan diumumkan di akhir sesi ini nih. Nah, iya nih teman-teman, jadi gamesnya berhadiah nih. Jadi semangat ya buat main gamesnya. Nah, sebelum selagi Rafa share screen quizisnya, teman-teman bisa masuk nih ke quizisnya. Ada di room chat. Nah, sebelum itu aku dan Rafa bacakan rules permainannya dulu nih. Yang pertama, peserta memasuki situs quizis dengan kode di layar Zoom. Nah, teman-teman masih ada 90 partisipan nih, bisa langsung join ke quizisnya. Nah, oke, untuk selanjutnya, peserta diharapkan rename di quizis sesuai dengan nama asli. Nah, di sini tujuannya agar panitia bisa memberikan hadiah ke teman-teman yang barangkali jadi pemenang di sesi games ini. Oke, rename sesuai nama ya, biar nanti bisa langsung dapat hadiah nih. Yang ketiga, games berupa tebak gambar dan kuis cepat tepat dengan jumlah soal 10. Jadi ada dua macam ya teman-teman, ada tebak gambar dan kuis umum gitu. Yang selanjutnya untuk setiap pertanyaan mempunyai batas waktu nih. Batas waktunya 20 detik untuk menebak jawaban. Dan yang kelima, pemenang dipilih berdasarkan skor tertinggi atau juara satu pada leaderboard nanti setelah games berakhir. Nah, dan yang terakhir, pemenang akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia terkait pemberian reward. Nah, oke, itu rules untuk permainan kita pada sore hari ini ya. Nah, gimana nih? Udah 41 partisipan. Ada yang mau join lagi nggak nih? Sebelum kita mulai gamesnya. Oke, mungkin kita tunggu sampai 17.27.
Oke, masih ditunggu nih teman-teman. Mungkin sekarang udah ada 47 partisipan, biar genap nih. Bisa sampai 50 nih. Satu lagi. Oke, udah 51 nih Rafa. Mau dimulai aja? Oke, kita mulai ya. Oke. Masuk nggak, Bu? Oh, masih ada yang mau masuk? Oke, bentar. Oke. Kita mulai sekarang. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini tipe soal tebak gambar nih. Kira-kira bakal bersusun kata apa dari ada kayak rumah, tetangga. Wah, Waktunya apa tuh tinggal 5 detik. kata-katanya? Ya, rumah dan tangga. Mudah banget sih ya. Oke. Oke, time's up. Nah, di posisi pertama ada Kamila, D. Nah, kemudian kita lanjut aja ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Wah, kasih tebak ada dua gambar nih. Ada gambar pete dan sandal. Di pete ada tulisan N, I, S, dan di sandal ada S dicoret sama dengan H. Apa tuh? 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, semangat. Oke. Time's up. Oke, Mas. Oh, Kamilah disusul oleh Saski. Selanjutnya, Next, pertanyaan ketiga nih. Masih tebak gambar. Di sini kayak ada orang pakai sarung gitu ya. Sama sebenarnya ada sarung tahu gitu. Ya. sama Kira-kira bantal. bakalan jadi kata apa? Kayaknya gampang banget. Oh iya, ini ya. Teman-teman pakai huruf kapital semua ya jawabnya. Iya. Tapi udah ada alternatif jawaban juga, nggak apa-apa kalau saya udah terlanjur. Wah, Kamilah masih menduduki posisi pertama nih. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan yang keempat. Wah, ada banyak nih gambarnya. Ada gambar kucing, ada tombol bel, dan ada uang nih hijau-hijau. Tapi U-nya dicoret. Apa ya ini? Ada kucing, tombol bel, uang, ada tangan. Apa tuh? 4 detik lagi. 3, 2, 1. Time is up. Iya. Coba nih. Klik leaderboard. Nah, Kamilah masih di posisi pertama. Oh. Kamilah semangat. Ayo teman-teman yang di bawah semangat. Masih bisa nih dikejar. Next. Ini soal kelima dari 10. Nah, kita udah masuk ke tipe soal cepat tepat nih teman-teman. Apa kepanjangan dari Pasti MTA? pada tahu sih. Ya, Yang ada di poster itu tuh. bisa bakot tilawatil Quran atau magister. And time is up. Wah, ini. Wah, kita lanjut aja ya. Sekarang pertanyaan yang ke-6. Siapa nama lengkap MC acara hari ini? Apa Husni atau Muhammad Husni Tamami? Oke teman-teman, tinggal 5 detik lagi. Oke. Nah, kita lihat leaderboard-nya. Oh, di posisi pertama ada Ani. Oke, kita lanjut aja. Untuk pertanyaan yang ke-7. Masih untuk soal kuis tepat-tepat. Nah, siapa nama pembicara pada MTA hari ini? Apa Ustadz Salahuddin, atau Dr. Hamzah, atau Ustadz Abdul Somad? Nah, ini ada di poster, ada di jarkoman. Kasih tahu sih.
Oke. Kita lihat leaderboardnya. Nah, ayo teman-teman, semangat nih. Zeti udah hampir ngalahin Ani. Yuk, next. Nah, apa judul yang diangkat pada mentoring akbar hari ini? Ada cemburu tanda cinta, cemburu sambil senyum, cemburu tanda sayang, atau lirikan cemburu masal nih, teman-teman. Ya, semangat yuk. Oke. Kita lihat siapa yang pertama. Oh, masih Ani. Ayo Zeti, tinggal dikit lagi tuh. Apa warna Masjid Al-Hur terkini? Ayo semangat teman-teman. Apa krim muda, hijau, biru, oranye? Oke, kita lihat leaderboardnya. Ternyata masih Ani nih yang memimpin, yang kemungkinan jadi pemenang ya. Tapi tenang, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, jam berapa dimulai acara MTA hari ini? Ini ada di poster, ada di jadwal juga. Mungkin teman-teman yang ikut dari awal pasti tahu sih. Jam 3, jam 4. Oke. Nah, ayo kita lihat siapa yang jadi pemenang di sesi games kali ini. Ternyata Ani. Ani, selamat Ani. Oke, untuk pemenang, jadi kita ambil yang menduduki posisi pertama atau juara 1. Di sini ada Ani. Selamat untuk Ani. Ani keren banget. Ani jawabnya cepat dan juga tepat mungkin ya. Nah, mungkin segitu dulu untuk sesi games kali ini. Makasih banyak teman-teman semua untuk partisipasinya. Untuk selebihnya, saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih ya kepada panitia yang sudah bertugas, luar biasa ya. Materinya juga menarik gitu ya. Dan tadi juga sudah ada pemenangnya begitu ya. Sudah ya, 10 besar dikasih hadiah. Wah, luar biasa ya. Insya Allah lah nanti kita akan berikan hadiah yang 10 besar itu. Tapi untuk saat ini kita hadiahnya satu-satu dulu ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu yang insya Allah akan dipimpin oleh Saudara Aflah Fauza Ijatullah. Setelah ini kita akan menyampaikan siapa pemenangnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri acara yang insya Allah diberkahi Allah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'
wa qalbi la yahsha wa mali la yurfa wa du'ai la yusma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma rzuqnal huda wa tuqa wal afaf wal gina wa tawaddu'a wa husnal khuluq. Allahumma aghdina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti ya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah khairan kasiran kepada Abdullah Fauza atas pembacaan doanya. Terima kasih. Dan izin menginformasikan untuk penanya terbaik yang tadi, yaitu adalah Saudari Nur Halimah. Dan yang pemenang game adalah Ani. Jadi kepada pemenang atau penanya terbaik, silakan nanti chat kepada Kafariha Aprilia yang ada di room, ya, segera untuk di chat begitu. Karena insya Allah hadiahnya juga tidak kalah menarik seperti itu, ya. Sekali lagi kepada penanya terbaik yaitu Nur Halimah dan pemenang game yaitu Ani untuk segera konfirmasi ke panitia gitu. Oke, baiklah, alhamdulillah kita sudah di ujung acara, tadi juga sudah ditutup oleh doa. Nah, ini ada infak bagi teman-teman yang mau memberikan infaknya, mau menyisihkan sebagian dari rezekinya, silakan untuk bisa mentransfer ke rekening BNI Syariah di nomor rekeningnya ada di layar, bisa di screenshot atau juga bisa difoto. Dan juga bisa melalui OVO atau GoPay atau Dana. Dan jangan lupa untuk konfirmasi infak ke nomor yang ada yang tertera di layar ini. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk tetap semangat walaupun di kondisi pandemi. Sekian dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita banyak sekali manfaat yang bisa dapat. Mudah-mudahan hari ini betul-betul membuat diri kita lebih baik dan tentunya memberikan langkah-langkah positif untuk hari. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك